Mengapa orang yang berganti agama, terutama agama padang pasir, bukannya makin cerdas dan pintar, malah makin menjadi-jadi bodohnya? Dia pikir setelah ganti agama, berganti Tuhan juga. Sungguh menyedihkan. Ingat, mualaf itu tidak ada hubungannya dengan orang pindah agama. Kata mualaf itu berarti orang yang telah dilembutkan hatinya. Pertanyaannya, jika ganti agama malah menjadi bodoh, bahlul atau konyol, lalu mualaf karena apa? Sedangkan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 7, menjelaskan demikian. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Ya benar, Allah sudah mengunci hati dan pendengaran bagi mereka yang sudah durhaka terhadap kebenaran. Dan azab bagi mereka adalah sampai kapanpun, bahkan sampai hari kiamat. Mereka tidak akan pernah menemukan kebenaran yang sejati. Jangan coba-coba menyangkal kebenaran jika tidak ingin merasakan akibatnya. Berikut ini adalah contoh orang yang durhaka. Ini bukanlah contoh seorang mu'alaf yang baik. Arti mu'alaf adalah orang yang dilembutkan hatinya. Jika seperti ini, apanya yang dilembutkan? Lihat pernyataannya orang ini. Cuma di Kristen Tuhan pernah mati. Bahlul ente. Sejak kapan orang Kristen percaya Tuhan mati? Pernyataan ente menunjukkan ente tidak paham tentang kekristenan. Baca dong dalam Alkitab, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Simak lagi, dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, dibangkitkan menurut roh, yang berarti secara harafiah dia benar-benar tidak mati, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jelas ya, ente bahlul. Pernyataannya lagi, cuma di Kristen Tuhan dicobain iblis. Emangnya Tuhan itu minyak kayu putih? Tuhan kok dicoba-coba? Dalam Alkitab, setan atau iblis mengakui Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi, bahkan mengakui kuasanya. Pengakuan ini bukan berarti mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dalam pengertian iman yang menyelamatkan, tetapi lebih pada pengakuan fakta atas keberadaan dan kuasa Yesus. Pengakuan oleh iblis. Teks Alkitab mencatat bahwa setan-setan, bahkan yang merasuki seseorang, mengenali Yesus sebagai anak Allah dan mengakui kuasanya. Contoh dalam Alkitab, dalam Injil Lukas 8 ayat 28, seorang yang dirasuki setan berseru kepada Yesus, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Tujuan pengakuan iblis. Pengakuan iblis ini bisa jadi memiliki beberapa tujuan, seperti mencoba menipu, menguji Yesus, atau sekedar mengakui fakta yang tidak bisa mereka ingkari. Jadi, meskipun iblis mengakui Yesus sebagai anak Allah dan mengakui kuasanya, pengakuan tersebut tidak sama dengan iman yang menyelamatkan yang dimiliki oleh orang percaya. Paham ente, bos? Lalu, cuma di Kristen Tuhan bisa berdoa, Tuhan lahir dari rahim, Tuhan bisa tidur, Tuhan bisa makan dan minum. Ente tidak paham makna dari ketuhanan Yesus dan keilahian Yesus, makanya ente buat pernyataan itu. Itu bukan pernyataan seorang mu'alaf yang benar. Agama itu sarana untuk berkomunikasi dengan Allah Sang Pencipta, bukan menjadi tujuan utama, karena Allah tidak pernah menciptakan agama. Ente nyaman menyembah Allah di agama Islam ya? Silahkan, jangan mengusik agama lain. Ente nyaman menyembah Allah di agama Kristen atau di agama apapun, silakan bos. Dan juga sama, jangan mengusik agama padang pasir. Jadi kalau ente benar-benar mu'alaf,
menjadi salah satu penganut agama tertentu atau menjadi lembut hatinya. Tunjukkan kelembutan hati ente setelah mualaf. Bukan malah aneh jadi seperti orang planet. Mualaf berlaku di dalam agama apapun, bukan hanya di salah satu agama tertentu saja. Atau jika ente mualaf menjadi pengikut Yesus Kristus, tunjukkan kemualafan ente untuk mengikuti Yesus. Dah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum, bos.